Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko menegaskan bahwa DPR batal mengesahkan RUU Pilkada sehingga Pilkada 2024 tetap akan ikut keputusan MK. Setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Nah, oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada. Nah, oleh karena itu kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat dan tunduk kepada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi Judicial Review yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dan untuk membahas dibatalkannya revisi Undang-Undang Pilkada, sudah bergabung bersama kami Wasekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya dan juru bicara PDI Perjuangan Ciko Hakim. Saya sapa, Assalamualaikum, selamat malam Bang Ciko, Bang Andi, apa kabar? Malam Mas. Alhamdulillah. Malam semua. Alhamdulillah. Malam Mas Ciko. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di dialog ini. Saya ke Bang Andi terlebih dahulu. Bang Andi, berarti kalau kata Pak Sufmi Dasko, rapat paripurna revisi Undang-Undang Pilkada batal, artinya Pilkada tahun ini ikut putusan MK? Ya, saya kira udah jelas ya, tadi Pak Dasko sudah memberikan keterangan di depan media bahwa revisi Undang-Undang Pilkada di DPR batal ya. Tadi udah ditunda 30 menit, nggak quorum, sehingga dibatalkan, dan akhirnya untuk Pilkada 2024 yang dimulai pendaftarannya tanggal 27 Agustus besok menggunakan regulasi hasil uji materi di MK. Saya kira kita semua udah mengetahui semua. Kalau saya ngikut di media sosial, yang ramai hashtag adalah bukan diminta ditunda, tapi pembatalan secara mutlak. Apakah revisi ini bisa dilakukan untuk bisa dibatalkan sama sekali, Bang? Maksudnya gimana? Dibatalkan gimana? Dibatalkan tidak lagi, karena ada kemungkinan bisa dibahas lagi berarti revisi Undang-Undang Pilkada ini. Oh iya, berikutnya, iya masih bisa. Nggak mungkin dong DPR dibatasi kewenangannya untuk tidak lakukan revisi. Tapi kan ini kan terikat dengan waktu ya, waktu sudah mepet ya, tahapan pilkada sudah jalan, kemudian tanggal 27 sudah mulai pendaftaran, jadi kan nggak mungkin ada waktu lagi gitu. Bahwa akan dibahas di kemudian hari, kemungkinannya ada, tapi kan kemungkinan tidak dibahas juga bisa. Yang jelas begini, Mas, revisi Undang-Undang Pilkada ini kan sudah dilakukan sejak Januari 2024, surpresnya. Jadi nggak baru kemarin setelah ada putusan MK baru direvisi, nggak juga. Sebenarnya dari Januari 2024 sudah ada tuh surpresnya, sudah mulai dibahas revisinya. Bersamaan dengan itu di bulan April atau Mei gitu ada uji materi yang dilakukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora, ya. Nah, kemarin baru diputus. Nah, ya mungkin karena ada trigger itu, akhirnya revisinya dilanjutkan oleh DPR ya kemarin itu. Ya ternyata waktu pengambilan keputusan tingkat 2 kemarin, tadi ya, nggak mau quorum ya seperti itu kita lihat bersama. Akhirnya dibatalkan. Jadi artinya untuk pilkada ini mengikuti hasil uji materi. Berarti gimana, memang Mas? Ada trigger ya ketika putusan MK tersebut dihasilkan, Bang? Ya kita semua melihat sendiri kan gitu. Itu kan ada reaksi gitu dari MK kemarin gitu.
yang akhirnya teman-teman di DPR ya, secepat kilat untuk rapat di balik gitu. Bagaimana reaksi dari Bang Andi dan dari Partai Gerindra melihat respon yang sangat masif masyarakat, sejumlah aliansi masyarakat berkumpul melakukan aksi demonstrasi, bahkan tidak hanya di Jakarta, di beberapa daerah saat ini? Demonstrasi ini kan hak setiap warga negara ya Mas. Kami ya menurut kami saluran demokrasi, kemudian ruang aspirasi untuk masyarakat kan terbuka. Itu kan sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh civil society ya dalam rangka untuk merespon setiap policy-policy yang muncul ya di pemerintahan. Ya menurut saya selama koridornya bagus, baik ya, tidak melakukan secara destruktif ya saya rasa nggak ada masalah gitu. Itu kan memang sudah biasa dari dulu kita memang karena kita iklim demokrasinya memang terbuka ya, warga masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya, bisa menyuarakan keinginannya, ya tentunya itu sesuatu hal yang sangat wajar ya. Mungkin masyarakat punya penilaian tersendiri terhadap fenomena yang sekarang muncul, yang akhirnya melakukan demonstrasi, menginginkan sebuah capaian-capaian yang menurut masyarakat menjadi idealitanya gitu. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Ciko, bagaimana Bang Ciko melihat apa yang terjadi saat ini, aksi demonstrasi, kemudian ya putusan dari balik DPR akhirnya dibatalkan. Nah ini kalau dari PDI Perjuangan seperti apa, Bang? Kita melihat putusan MK nomor 60 dan 70 itu sebenarnya kan menguntungkan rakyat Indonesia secara keseluruhan, itu yang pertama, itu yang paling utama. Yang kedua, ini menguntungkan semua partai politik. Beberapa hari ini kan seakan-akan ini hanya menguntungkan PDI Perjuangan, lalu hanya berbicara terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Tapi ini sama sekali tidak benar. Artinya gini, fenomena yang terjadi di daerah juga banyak partai-partai ataupun tokoh-tokoh politik yang berniat maju dan diinginkan oleh masyarakat untuk maju, terhalang oleh aturan-aturan yang mengikat seperti ambang batas yang begitu tinggi untuk dukungan parpol. Nah ini melanggar hakikat demokrasi. Apa sih hakikat demokrasi? Hakikat demokrasi itu kan adanya keberagaman dalam pilihan, adanya alternatif-alternatif. Nah, alternatif-alternatif ini banyak dikunci di daerah-daerah, bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain yang tidak tersorot oleh media atau pembicaraan di publik. Dan dengan adanya putusan MK ini yang progresif, menurut kami kita berterima kasih dengan yang menggugat tentu Partai Gelora, Partai Buruh, dan ada juga 2 mahasiswa kalau nggak salah dari Universitas Indonesia. Dan akhirnya rakyat bisa mendapatkan alternatif dan keberagaman dalam pilihan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita bisa melihat bagaimana masyarakat kita sekarang juga sangat kritis dan betul-betul menggunakan haknya sebagai rakyat untuk tetap bisa bersuara apabila ada channel-channel atau kanal-kanal yang mampet dalam tanda kutip. Nah, ketika DPR sepertinya membudekkan kupingnya atau menulikan kupingnya, masyarakat turun ke jalan, dan ini adalah bagian dari juga demokrasi itu sendiri. Dan kita melihat respon dari Bang Sufmi Dasko dan teman-teman di DPR juga sangat positif ya. Kita harus apresiasi bahwa selain tidak memenuhi quorum, tentunya yang tidak disampaikan adalah memang melihat juga apa yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Dan tidak hanya berkembang di publik, kita lihat dalam demonstrasi, tapi juga di media sosial, kita juga lihat koalisi masyarakat sipil. Dan banyak sekali kami yakin ada juga para pemilih-pemilih Gerindra yang turun ke jalan gitu. Bukan hanya pemilih PDI Perjuangan misalnya, dan pemilih partai-partai lain yang juga di balik kemarin sebenarnya sudah menyetujui ada revisi dalam undang-undang. Tapi ini suatu hal yang positif, dan ini juga mengingatkan kami yang berada di partai politik bahwa kita tidak diberikan cek kosong setelah pemilu, dan masyarakat juga akan tetap mengingatkan kita dalam perjalanan kita memimpin bangsa, menjalankan roda-roda pemerintahan maupun sebagai wakil rakyat. Dan ini terbukti hari ini, dan mudah-mudahan terus bisa kita kawal
sehingga pilkada ini akan semakin menarik. Gerindra juga pasti akan memiliki calon-calon yang lebih banyak, saya yakin, di daerah, seperti juga PDI Perjuangan. Bang Ciko, apakah KPU harus segera menetapkan peraturan KPU pasca putusan MK? Cukupkah kewajiban berkonsultasi cukup dilaksanakan dengan surat resmi ke DPR dan pemerintah saja, Bang? Sama, yang dibilang dengan konsultasi dan mengubah PKPU itu adalah aturan dari internal KPU itu sendiri. Dan itu harus dilakukan, harus dilalui ya. Nah, tapi kalau konsultasi itu bisa berupa surat, tidak serta-merta harus datang dan duduk bersama lalu ngobrol dan berdebat. Yang kedua, PKPU juga harus dilaksanakan karena itu bagian dari aturan internal KPU. Tetapi, kalaupun keduanya tidak dilakukan, ya akan lebih melanggar hukum apabila KPU tidak melaksanakan apa yang sudah menjadi putusan MK. Karena putusan MK itu final and binding, dia mengikat, dia final, dan dia harus dilaksanakan. Dan dia menjadi suatu aturan baru, menjadi undang-undang yang baru setelah dia diucapkan di Mahkamah Konstitusi. Baik, kembali ke Bang Andi. Bang Andi, ambang batas pencalonan sebelumnya adalah 25% akumulasi suara serta 20% kursi. Dan berubah menjadi 7,5% akumulasi suara ketika diputuskan dalam putusan MK. Bagaimana Gerindra menyikapi hal ini? Meskipun kita tahu bahwa pasti akan mengikuti saat ini yang diputuskan MK. Ya ini memang agak pelik ya, karena MK ini seperti membuat norma baru. Oke. Pilkada ini dari dulu kan seperti itu, memang 25% suara, 20% kursi gitu. Nah sekarang dibuat dengan beberapa tingkatan ya, ada tingkatan dengan DPT sekian nanti akan sekian persen gitu. Kalau Jakarta itu 6-12 itu 7,5%. Nah kemudian ada di atasnya lagi, saya agak lupa lah. Nah itulah yang menurut kami itu norma baru yang dibuat oleh MK. Ya, MK ini kan sebenarnya hanya untuk urusan uji materi aja. Jadi undang-undang yang tidak sesuai dengan undang-undang dasar. Kalau udah terkait dengan konten, sifatnya opsional, ya biasanya MK ini kan diserahin ke pembuat peraturan, ya pembuat undang-undang atau istilahnya open legal policy lah ya. Jadi serahkan. Nah ini sama. Nah inilah yang mungkin memancing ya teman-teman di DPR kok. MK bikin aturan, harusnya kan boleh atau enggak, harusnya kan sampai di situ saja gitu. Tapi ini karena ada sebuah norma baru, bahkan nurunin angka threshold, nah inilah yang memicu. Berarti gitu. Ada ultra petita atau pelampauan kewenangan begitu ya? Iya, ultra petita boleh, tapi ultra petita itu sifatnya hanya memberikan solusi, memberikan jalan terhadap apa yang tidak dibolehkan dalam sebuah undang-undang itu. Ya, misalnya nih kalau analoginya nih kalau jalan di Gatsu nggak boleh buat lewat karena ada demonstrasi, dialihkan lewat mana? Nah, dialihkan lewat mana inilah ultra petitanya, gitu. Jadi nggak hanya sekedar nggak boleh lewat. Nah, terus lewat mana dong? Dulu kan pernah ada kejadian tuh MK memutus yang tidak memiliki undangan memilih atau C5 atau berapa itu diperbolehkan untuk memilih. Tapi syaratnya harus memakai KTP atau apa gitu. Dulu kan pernah ada kejadian tuh karena DPT bermasalah ya waktu itu ya zaman Pak SBY. Nah, MK pernah memutus kayak itu karena DPT bermasalah, kemudian undangan pemilihnya nggak ada. Orang kan pada komplain tuh, gimana saya nanti milih? Akhirnya diperbolehkan. Diperbolehkan pakai apa? Nah, itulah ultra petita. Tapi kalau kayak gini, ini kan sebenarnya, maaf ya, pilkada dari dulu kayak gitu syarat-syaratnya. Apakah nggak demokratis? Demokratis. Kalau memang nggak dapat dukungan partai, ya udah maju lewat independen dong, gitu. Ya ini katakanlah misalnya, maaf nih, misalkan saya sebut ya, misal Pak Anies nih, katanya paling kuat, ya udah cari aja KTP di DKI misalnya, maju independen kan bisa. Maksudnya. Itu demokratis juga, iya gitu. Jadi jangan di tengah udah mendadak tinggal seminggu pendaftaran baru diubah. Maaf ya, saya nyebutnya diubah gitu. Sebenarnya nggak ada tidak ada menurut kami nggak ada itu bertentangan dengan UUD 45 gitu. Tapi mengubah threshold, kalau mengubah threshold artinya mengubah konfigurasi politik di daerah-daerah yang
partai-partai ini udah keluar dukungannya, Mas, sudah melakukan konsolidasi dukungan terhadap calon kepala daerah. Ya, misalnya Perindo udah ngeluarin buat siapa, PDIP udah ngeluarin buat siapa, PAN buat siapa, PKS buat siapa. Kan beberapa minggu sebelum ini udah keluar tuh, bahkan B1 KWK-nya udah keluar misalnya. Nah sekarang dibikinnya ini kan mengubah semuanya, akhirnya kan jadi berubah lagi, ya, memakan waktu lagi, konsolidasi lagi, bahkan mungkin udah deklarasi itu ya. Nah ini kan tahapan sudah jalan, tapi di tengah jalan diputus MK kayak gini. Ini kalau mau fair ya, sebenarnya siapa yang bikin masalah duluan, yang mau bikin pemicunya duluan. Nah itu yang menurut kami ini terlepas dari, mohon maaf ya, terlepas dari bahwa putusan MK itu adalah final dan mengikat. Tapi kan ini ada, menurut kami ini ada sebuah masalah begitu terhadap putusan MK ini. Yang menurut kami ya itu tadi. Jadi membuat norma baru yang di ujung menjelang tahapan sudah jalan dan ini menjelang dilaksanakan, ya akhirnya jadi repot kemana-mana gitu. Baik, Bang Andi Wijaya, terima kasih banyak sudah berdialog bersama kami. Kita nantikan seperti apa nanti lengkapnya penyelenggaraan dari Pilkada. Semoga berjalan dengan lancar. Tadi juga ada Bang Ciko Hakim. Terima kasih sudah bergabung di dialog ini. Selamat malam. Ya.